Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kepercayaan diri. Siapa di sini yang masih malu-malu dan nggak percaya diri? Mari aku saja lagi. Nah, kepercayaan diri. Apa itu kepercayaan diri? Kepercayaan diri itu aspek kepribadian manusia yang berfungsi penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Jadi kalau kita mempunyai potensi tapi kita tidak percaya diri, itu juga tetap sama aja. Dengan rasanya percaya diri, maka seseorang akan mudah bergaul, menghadapi orang yang lebih tua, lebih pandai maupun lebih kaya, dan mereka tidak malu maupun tangguh. Mereka juga akan berani menampakkan dirinya secara apa adanya tanpa menonjol-nonjolkan kelebihan serta menutup-nutupi kekurangan. Ini disebabkan orang-orang yang percaya diri itu telah benar-benar memahami dan mempercayai kondisi dirinya sendiri. Jadi misalnya orang yang KBG itu selalu menutup-nutupi kekurangannya dan selalu menonjol-nonjolkan kelebihannya. Seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang menyebabkan sumber orang itu tidak percaya diri. Misalnya orang itu ada kelainan tempat kesehatan, seperti itu. Kemudian status sosial, misalnya orang yang berstatus sosial rendah itu biasanya cenderung kepercayaan dirinya sedikit rendah. Kemudian sering gagal. Nah, orang-orang yang sering gagal itu juga kepercayaan dirinya menurun. Misalnya dia belajar matematika dan selalu gagal. Terus kalau misalnya mau ujian matematika itu terus tingkat kepercayaan dirinya buat ngerjainnya itu begitu. Terus perbedaan lingkungan, misalnya perbedaan lingkungan antara teman yang satu dengan yang lainnya itu biasanya juga mempengaruhi. Kemudian tidak siap menghadapi situasi tertentu, sulit menyesuaikan diri, mudah cemas dan penakut. Kemudian tidak terbiasa, mudah gugup, bicaranya gagap, sering menghindar, mudah menyerah, dan tidak bisa menarik simpati orang lain. Ciri-ciri orang yang percaya diri itu seperti apa sih, Mbak? Yang ciri-ciri orang yang tidak percaya diri itu biasanya menyimpan rasa takut atau kekhawatiran terhadap penolakan. Misalnya mau main sama misalnya Mas Nur mau main sama Fahri, tapi Mas Nur takut kalau ditolak sama Fahri, kayak gitu. Terus sulit menerima realita diri, terlebih itu sulit menerima kekurangan dirinya sendiri. Yang ketiga, pesimis atau mudah menilai sesuatu dari sisi negatif. Kemudian cenderung menolak ujian yang ditunjukkannya secara halus, selalu menempatkan atau memposisikan diri sebagai yang terakhir dan merasa dirinya itu rendah diri. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri? Rasa percaya diri itu penting banget untuk kehidupan, tidak hanya untuk pengembangan diri, tetapi juga untuk mempengaruhi positif bagi kesehatan mental. Yang pertama itu caranya fokuskan pikiran. Cara yang pertama ini mulai berpikir positif, hilangkan rasa takut dan cemas. Dengan begitu suasana hati akan stabil dan terhindar dari pikiran buruk. Misalnya kalau kita mau maju ujian dan ujiannya itu lisan, kita sebelumnya itu menghadap ke cermin dulu, katakan di hati itu aku bisa, seperti itu. Jadi kita harus mensugesti diri kita sendiri untuk berpikir positif dan menghilangkan rasa-rasa yang pikiran-pikiran negatif. Misalnya nanti kalau aku gugup gimana ya, kalau aku nggak bisa gimana ya, itu dihilangkan. Kemudian mengenali potensi dirinya sendiri. Salah satu bagian penting dari proses pendewasaan itu adalah mengenali potensi dirinya sendiri. Jadi kita tahu wadah mana yang tepat untuk meningkatkan kapasitas diri dan mengatasi kekurangan kita. Misalnya kita itu bisa gambar, dan kita itu nanti akan menggali potensi dirinya sendiri. Misalnya kita nanti kalau misalnya mau
mau milih jurusan kuliah, kalau misalnya nanti kuliah kita potensi diri kita menggambar, jadinya kita nanti memilih jurusan yang ada gambarnya, misalnya jadi desainer atau jadi pelukis atau yang lainnya. Kemudian bekali diri dengan pengetahuan, ini penting banget ya. Jadi kita itu harus rajin membaca untuk meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang rajin membaca itu biasanya nanti ilmu atau wawasannya luas, jadi kita nggak minder kalau bicara dengan orang yang lebih tua atau yang pendidikannya lebih tinggi daripada kita, seperti itu. Yang keempat yaitu jangan takut salah. Benar atau salah itu sifatnya relatif, tergantung bagaimana cara orang tersebut menyikapi sesuatu yang kamu lakukan. Oleh sebab itu, kamu tidak seharusnya takut salah. Justru dari kesalahan itu kamu akan terus belajar. Ilmu pun berkembang dari pengalaman. Jadi kamu misalnya kamu mau belajar matematika, ya, tapi kamu aku salah dulu. Nanti gimana ya kalau aku salah? Jadinya kamu nggak belajar gitu loh. Atau misalnya mau membaca Quran, tapi takut salah kalau bacaannya nggak benar atau apapun itu. Nah, tapi kalau kamu takut salah terus, nanti yang ada kita nggak akan maju-maju. Yang terakhir yaitu tanpa kita sadari, kita itu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya di kelas, misalnya Fahri itu pintar atau dia bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, kita terus membandingkan diri kita dengan Fahri. Nah, sikap seperti itu sangat-sangat tidak baik. Karena nanti kalau kita sering membandingkan diri kepada orang lain, kita nanti akan bersifat rendah diri. Nah, padahal setiap orang itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Tetapi kita bagaimana menggali potensi